Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan dan saudara serta teman-teman yang saya kasihi. Menarik sekali kita sudah masuk di bulan Juli, bulan yang ke-7 tahun 2024. Dan kalau dalam sebuah hitungan tugas pekerjaan ya, atau mungkin perkuliahan, kita masuk di semester yang selanjutnya dari semester yang kedua. Dan kita patut bersyukur memulai dalam semester yang kedua ini atau dalam tahun-tahun periode yang kedua. Mari kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Senang sekali bisa terus mendampingi Bapak Ibu semua untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bulan Juli ini kita ada pada tema pemuritan dalam generasi. Ini penting sekali dan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam gereja Tuhan. Dan tidak kalah pentingnya juga, bulan Juli ini kita ada ulang tahun gereja Ebenezer yang ke-55 yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 dalam 4 kali ibadah. Saudara, mari song-song ulang tahun gereja kita dengan penuh semangat, sebab saya percaya kalau Ebenezer bisa sampai hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya terus mendorong saudara semua untuk ada dalam sebuah komunitas, karena disitulah kita dapat membangun, kita dapat mendoakan, dan kita dapat memperhatikan. Saudara, tema pemuritan dalam generasi, kita mau belajar dari satu tokoh yang luar biasa, di mana Yesus yang memuridkan murid-muridnya. Dan ada 3 hal yang Yesus lakukan untuk murid-muridnya dalam sebuah pemuritan bagi generasi selanjutnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus sangat paham bahwa dia tidak selamanya di dunia. Yesus dia akan mengakhiri tugas pelayanan di dunia dan dia naik ke sorga bersama Bapaknya. Itu sebabnya hal yang paling fundamental, yang sangat mendasar, dan itu dilakukan 3,5 tahun secara berturut-turut setiap hari adalah memuridkan murid-muridnya. Sama dengan gereja kita berharap ada terus pemuritan bagi generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5, dan generasi 6. Di mana generasi 1 memuridkan generasi 2, generasi 2 memuridkan generasi 3, generasi 3 memuridkan generasi yang keempat, generasi 4 memuridkan generasi yang ke-6. Saudara, kalau ini bisa terjadi, saya percaya pekerjaan Tuhan meskipun besar akan tetap ringan. Saya percaya akan banyak muncul pemimpin-pemimpin baru. Saya percaya juga akan muncul pelayan-pelayan baru. Nah, itu sebabnya mari kita terus bergerak dalam kegerakan Tuhan. Mari perhatikan bersama-sama 3 poin di mana Yesus memuridkan murid-muridnya, dan ini adalah pemuritan yang terus fokus kepada generasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang pertama itu adalah mendoakan murid. Perhatikan Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi yang pertama yang dilakukan, bagaimana pemuritan dalam generasi itu bisa terjadi. Yang pertama, mendoakan murid. Saudara, ketika kita mendoakan murid, maka Tuhan akan menunjukkan pribadi-pribadi yang tepat. Meskipun mungkin tidak sempurna, meskipun di dalam perjalanan ada proses, tapi kita akan punya proses yang menarik sekali. Yesus, langkah yang pertama dalam memuridkan generasi, yaitu dia berdoa. Dan doa yang dilakukan Yesus semalam-malaman, bukan sehari 2 hari dalam konteks yang hanya biasa-biasa, tapi semalam-malaman dia berdoa. Dan saudara, ini dilakukan. Kenapa berdoa itu penting? Karena di dalam doa itu bukti kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Di dalam doa kita minta petunjuk Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam doa kita bisa mendapatkan hikmat mengambil sebuah keputusan. Yang kedua adalah memilih murid. Jadi pemuritan dalam generasi bukan saja mendoakan, tapi belajar dari Yesus yang juga memuridkan, memilih murid itu. Mari perhatikan Lukas pasal 6 ayat 13 sampai 16. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ada 12 murid di dalam ayat 14 sampai 16.
Simon yang juga disebut nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara, Yesus menetapkan murid-muridnya. Jadi selain Bapak Ibu berdoa, yang kedua langkah selanjutnya kita menetapkan murid-murid yang akan kita muridkan. Tim yang baru dalam pelayanan selalu dimunculkan bukan karena kekurangan, namun fokus bagaimana ada sebuah warisan rohani. Kenapa ini penting? Supaya tidak ada the lost generation, supaya tidak ada generasi yang hilang. Dan ini yang Yesus kerjakan, di mana Yesus memuridkan generasi satu, tapi juga di dalam pemuridannya ada generasi dua, usia-usia yang sangat luar biasa. Jadi mari memilih murid. Dan saudara mungkin di dalam komsel, di dalam komisi-komisi, baik pria, wanita, mungkin tim 1, tim 2, youth, pro-M, umas, atau mungkin ketua-ketua bidang departemen, mari belajar untuk memilih orang-orang yang akan mensupport saudara, orang-orang yang akan mendukung saudara. Yang terakhir, yang ketiga adalah mengajar murid. Perhatikan Matius pasal 11 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yesus selain dia berdoa, memilih, tapi dia juga mengajar. Dan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa, serta mengutus mereka memberitakan Injil. Jadi goal dari pemuridan adalah bagaimana mereka berfungsi dalam tubuh Kristus. Tapi bukan itu saja. Mereka juga menyampaikan Injil, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, membawa orang mengalami Yesus. Dan saudara, ini yang menarik sekali. Jadi memperlengkapi murid atau mengajar murid menjadi penting untuk menjadi dewasa, untuk meneguhkan iman mereka, bahkan the next leader selanjutnya. Jadi ada 3 hal yang kita perlu perhatikan dalam pemuridan bagi generasi: mendoakan murid, memilih murid, dan memperlengkapi murid. Dan ada 2 pertanyaan yang saudara bisa sharingkan. Yang pertama, apa kepentingan ketika kita memuridkan generasi? Yang kedua, siapa yang akan kita muridkan dalam kehidupan kita? Dan mari silakan saudara diskusi, tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa mendoakan gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Jangan lupa juga mendoakan pertumbuhan gereja di tempat ini. Dan jangan lupa doakan juga untuk ulang tahun gereja kita. Selamat berkomsel, selamat triparti, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami dapat mendengarkan pesan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah buat kami lebih tajam dalam sharing, sehingga kami bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat diskusi, selamat triparti. Tuhan memberkati kita semua. Salam discipleship.